Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak sekalian, marilah kita buka dulu acara kita dengan berdoa. Mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, Ibu dan Mas sekalian, sekali lagi seperti biasa langsung saja karena sudah terlambat tadi saya ya. Langsung saja sediakan kertas seperti biasanya. Ini kita sekarang luruh ego keberapa? Luruh ego 3, Prof. Oh iya, silakan ditulis Bapak Ibu. Jangan sulit-sulit loh, Prof. Soalnya. Bapak siap mental ya. Jadi tidak bisa menjawab itu benar adanya. Terus, tenang saja Bapak Ibu. Ya, memang sepertilah kira-kira ya. Jadi luruh ego 3. Nah, ini fungsinya adalah juga untuk mengadakan yang mungkin ada. Gitu. S3 Dikdas kelas berapa ya Bu? Kelas A. Kelas A. Rabu. Ditulis Bapak Ibu, Rabu tanggal 22. Ya. 22 September 2021 ya. Pukul 15.35. Baik. Nomor 1. Nomor 1. Ya. Filsafatnya panca indera itu apa? Nomor 2, langsung saja dijawab spontan. Kalau dipikir terlalu panjang malah salah. Nomor 2, filsafatnya mimpi. Nomor mimpi. Ya. Nomor 3, filsafatnya mulai. Nomor 4, filsafatnya tidak mulai. Nomor 5, filsafatnya berakhir. Nomor 6, filsafatnya tidak berakhir. Nomor 7, filsafatnya tidak hadir. Nomor 8, filsafatnya di sana. Nomor 9, filsafatnya melambung. Nomor 10, filsafatnya hubungan. Nomor 11, filsafatnya untung. Nomor 12, filsafatnya rugi.
Nomor 13, filsafatnya pelit. Nomor 14, filsafatnya sendiri. Nomor 15, filsafatnya kita. Nomor 16, filsafatku. Nomor 17, filsafatnya menyicil. Nomor 18, filsafatnya hutang. Nomor 19, filsafatnya menyempit. Nomor 20, filsafatnya memendek. Nomor 21, filsafatnya menggoreng. Nomor 22, filsafatnya memberi saran. Nomor 23, filsafatnya minuman keras. Nomor 24, filsafatnya tidur. Nomor 25, filsafatnya perintah. Nomor 26, filsafatnya marah. Nomor 27, filsafatnya menjawab. Nomor 28, filsafatnya bertanya. Nomor 29, filsafatnya jauh. Nomor 30, filsafatnya wadah. Nomor 31, filsafatnya isi. Nomor 32, filsafatnya meluas. Nomor 33, filsafatnya merendah. Nomor 34, filsafatnya meninggi. Nomor 35, filsafatnya melebar. Nomor 36, filsafatnya menebal.
Nomor 37, filsafatnya menepis. Nomor 38, filsafatnya menilai. Nomor 39, filsafatnya hidup. Nomor 40, filsafatnya belajar. Sudah, Bapak Ibu. Ini jawaban spontan. Kalau dijawab berkali-kali malah salah. Kalau dipikir malah salah. Ya. Kalau nggak bisa jawab malah betul. Angel. Angel. Langsung jawab malah betul. Kalau nggak bisa jawab malah betul. Tapi kalau dipikir terlalu panjang malah salah. Itu filsafatnya gitu. Silakan sekarang difoto, kirimkan pada saya. Ya. Silakan difoto, kirimkan pada saya. harusnya 19 harusnya. Satu yang sudah ngirim, satu Ibu Kasni. Mana Ibu Kasni ini? Saya, Pak. Nah, gambarnya mana kok Bu Kasni ini? Oh iya, di mana Bu Kasni? Alhamdulillah, baik, Mana Pak. kotanya? Kotanya di mana Bu Di Kasni? Demak, Bapak. Oh iya, cepat sekali, yang Jogja kalah. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 10, 11. Prof, saya izin off cam soalnya listriknya padam dan baterainya ini sudah tengah-tengah. Oh iya. Maaf, G. Ya. Jadi kalau nggak ngirim, pokoknya 0 saja diikhlaskan, Pak ya. Ya. Sampun ngirim, Prof. Oh iya, sudah. Ya, baik. Ini tadi juga giliran listrik saya dari jam 10 sampai jam 2 tadi untuk menyala jam 2 ya. Nah, ada listrik yang diperbaiki sana gardunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kurang 3, 17, 18, 19 ya. Pokoknya yang listrik mati, yang ketinggalan atau yang sinyalnya terputus-putus, ikhlaskan 0 saja lah. Ya, Prof. Ikhlas, Prof. Ya. Prof. Kosong ya, Prof. Dan jawab itu harusnya dengan gembira. Betul. Ya, jangan bersungut-sungut ya. Bu Prabandari ini di mana posisi? Jogja, Prof. Di mana? Jogja, Prof. Kurang jelas? Di mana? Jogja, Prof. Di Jogja? Oh, Ya. Jogja. Lah iya. Nah itu makanya kalau belajar tuh jangan bersungut-sungut. Kamu jawab dengan bersungut-sungut sedih. Ditanya pun dari mana? Ya, Jogja, saya dengarnya Jendra. Gara-gara bersungut-sungut, gembira saja. Ya, menjawab dengan gembira gitu. Oh, cari ilmu kok dengan bersungut-sungut. Nanti ilmunya takut. Siap, Prof. Baik, Ibulah. Marilah kita koreksi bersama-sama. Ini fungsinya ya, kalau luruh itu iyalah masa berkali-kali ya Bu. Jadi nggak usah terlalu bersungut kuadrat. Lah setiap jelas bersungut-sungut. Nah, yang saya tanyakan juga bidang filsafat nggak yang lain-lain. Kecuali yang lain-lain lah. Ya kalau nanti betul semua, alhamdulillah. Kalau salah semua, ya benar. Impossible. Itu ya.
Baik, nomor 1. Filsafat dari panca indera itu persepsi. Maka ada persepsionisme gitu ya, persepsionisme itu ada. Nomor 2, mimpi itu fiksi. Fiksi, dianggap fiksi, mimpi itu fiksionisme. Gitu. 3, mulai itu foundation. Foundationalism. Gitu. Tidak mulai itu anti foundation. Kalau semua bangunan itu mulai, semua makhluk beragama itu mulai dengan keyakinan, ya, mulai. Tapi ada yang tidak mulai pengetahuan itu, yaitu intuitif. Mulai kapan? Ya, dimulai di mana dan dari mana itu enggak ngerti. Yaitu pengertian sayang. Sepele sekali, tapi pengertian sayang itu masuk kategori anti foundation. Gitu. Ada anti foundationalism. Gitu. Jadi nyatanya itu semua filsafat itu pikiran kita. Semua isem itu pikiran kita, bukan di sana-sana, bukan kamu bukan di sini aja. Namanya filsafat olah pikir gitu ya. Baik. Filsafatnya berakhir itu mitos. Artinya berakhir berpikir gitu maksud. Oke. Ya, wah, sudah mikirnya udah seru banget berakhir kiamat. Berakhirnya filsafat itu berakhir mikir. Namanya saja olah pikir filsafat. Ya, maka filsafatnya berakhir adalah mitos. Kalau udah berakhir berpikir ya mitos. Kalau mulai berpikir, logos namanya. Gitu aja sudah. Logos adalah memikirkannya, mitos adalah tidak memikirkannya. Seperti ini ya, guru menggunakan cara-cara mitos. Ya, turun temurun tapi nggak pernah dipikirkan. Siapa yang nggak masuk? Jelas, nggak masuk ditanya. Kalimat retoris. Pakai pikiran. Ya pakai pikiran coba. Itu namanya mitos. Seperti itulah yang dimaksud dengan mitos, gitu loh. Iya. Seperti itu dimaksud dengan mitos. Jadi dilaksanakan saja, nggak dipikirkan. Ya, turun temurun saja, gitu. Siap. Besok nggak diulang lagi, Prof. Nggak tanya siapa yang nggak masuk. Iya. Siapa yang nggak masuk? Nggak masuk ditanya. Itu loh maksudnya. Cuma kayak gitu aja, filsafat nggak usah berat-berat mikirnya. Angel. Cuma ini diolah, pikiran kita diolah. Harus namanya ya filsafat itu olah pikir supaya pikiran itu cair gitu. Encer gitu ya, Bro. Encer gitu ya, Bro. Kita masih dedel nih, Bro. Iya. Baik. Betul. Nanti kita dalami satu persatu, andai kata ada pertanyaan. Iya, Bro. Nomor 6, filsafatnya tidak berakhir itu infinite regress. Kalau ini memang istilah ini sejak zaman Aristoteles dulu. 7, filsafatnya tidak masuk itu nihilisme. Kalau tiada, Bro. Ya ada Pak, ada Bu Guru, ada yang nihil berapa? 3 orang. Ah, sabtu dulu diucap ya di filsafatnya malah rasa jawab. Malah meneh. Filsafatnya tidak masuk itu nihilisme. Filsafatnya di sana itu transenden. Oh. Imanen 9, transenden ya. filsafatnya melambung itu transenden. 10, filsafatnya hubungan itu koneksi atau koneksionisme. Kalau keterkaitan benar enggak, Prof? Koneksi, Bu. Saya ngisinya keterkaitan koneksi lah. Koneksi. Nggak bisa. Koneksi Ada betul, hubungan ya? Jauh-jauh salah saja lah. Koneksi betul ya, Prof ya, koneksi. Oh, ya. Koneksionisme. Yang betul. Koneksi aja. Nggak boleh, harus sama. Harus koneksionisme. Isme, tidak ada isme Lalu, beda itu. Atau koneksionisme gitu. Saya jawab komunikasi, Prof. Oh, ya. Koneksi kok salah berarti ini. Salah. Salah. Salah saja gampang loh. Ya nanti nilainya 0 semua loh maksudnya. Ya.
Oke, kayak Aroma digoreng. nol nih. Iya, gitu. Ya, memang programnya itu kok. Ya. Kayak nol terus. Nomor 11, filsafatnya untung itu kapitalisme. 12, filsafatnya rugi itu kapitalisme. 13, filsafatnya pelit itu kapitalisme. 14, filsafatnya sendiri itu individualisme. 15, filsafat kita itu objektivisme. 16, filsafatku itu subjektivisme. Kalau kebalik gimana, Prof? Ya salah. Serasa protes. Kurang emang salah. Ini semangatnya sedang seneng-senengnya menyalahkan orang. Iya. Bentar ini Prof, dadar gulungnya, Siap, Prof. telurnya banyak. Ya, saya prediksi 0 ini, Prof. Nomor 17. 17 sampai 20 menyicil hutang, menyempit, memendek itu reduksionisme. Salah meneh. Mengurangi itu Kalau reduksionisme. reduksi juga salah ya, Prof? Oh, salah. Salah. Tidak pakai me tetap salah. Reduksionisme. Orang egoisme. Ya. Menyicil, mengutang, menyempit, memendek itu reduksionisme. 21, Prof. Ya. Nah. 21 filsafatnya menggoreng itu sintesis. Ada yang malah minyak goreng ini piye? 22 memberi saran itu determinisme. Determin. Ya Allah. Ampunilah. Filsafatnya minuman keras itu hedonisme. Masa? Hedonisme. Hedonisme. Suka Minuman senang-senang. keras itu kan yang penting suka gitu aja. Suka itu kan hedon. Filsafat 24 filsafatnya tidur itu nihilisme. 25 filsafatnya perintah itu determinisme. 26 filsafatnya marah itu determinisme. 27 filsafatnya menjawab itu antitesis. 28 filsafatnya bertanya itu kritisisme. 29 filsafatnya jauh itu teleologi. Ini karya Immanuel Kant. Teleologi. Ada bukunya. Nanti cari. Teleologi. Itu filsafat yang serba jauh. 30 filsafatnya wadah itu formalisme. 31 filsafatnya isi itu substantialisme. Beda dengan yang kemarin ya, Prof ya. Iya. Kemarin ada pengada. Iya. 32 filsafatnya meluas itu ekstensialisme. 33 filsafatnya merendah itu reduksionisme. 34 filsafatnya meninggi itu intensif. 35 filsafatnya melebar itu ekstensif atau ekstensialisme. 36 filsafatnya menebal itu ekstensialisme. 37 filsafatnya menepis itu reduksionisme. 38 filsafatnya menilai itu determinisme. 39 filsafatnya hidup itu hermeneutik. 40 filsafatnya belajar itu konstruktivisme. Nah, Salah kabeh aku. Masya Allah, Masya Allah. Prof.
Alhamdulillah 0. Ya. Nol semua, Prof. Yang Yang Prof. betul satu silakan. Siapa yang betul satu tangannya gini di layar. Masya Allah. Harus pakai isem masalahnya, kalau nggak pakai isem ada yang betul. Iya, pakai isem. Ini nggak ada. Betul 2. Alhamdulillah 0 semua. Betul 4. Ada Prof itu Prof. Bu Indriana betul berapa? Betul 2, Prof. Betul Itulah. 2. Ya, Alhamdulillah, Ber. betul 2. Bu Masuk. Indriana. 3, 4, 5, 6. Ya. Mbak, jangan ngece toh, Prof. Kalau Jangan begitu saya dulu. melihat Bu Prabandari takut saya, dia betul terus ya. Ya, sedih sekali ya. Ya, masa hidup sekali kok dibuat sedih gitu ya. Ya gembira saja. Jadi saya tertawa itu bukan menghina Bapak Ibu. Iya, Prof. Supaya Bapak Ibu itu bisa tersenyum gitu. Biasanya tertawa sampai pingsan, aduh. Maksudnya belum bisa tersenyum loh. Bahagia bisa ngergani orang ya. Oh. 0 lagi, Prof. Baik Ibu dan Bapak sekalian, yang saya hormati, sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu itu naskah ya dari The Critic of Borisa. Daripada cari-cari, saya sudah ada di drive saya langsung tadi malam saya kirimkan saja kepada Bapak Ibu. Semoga mudah untuk dibaca. Juga saya kirimkan disertasi saya yang berdasar dari buku itu. Yang berdasar dari buku itu. Ya, yaitu kira-kira ya 15 tahun yang lalu lah. Atau ya 13 tahun yang lalu kira. Nah, mudah-mudahan baik. Apakah dari ini semuanya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya, Prof. Saya, Prof. Ya, baik. Pak Hamidullah dulu, silakan. Nggih, Ini matur suwun. pertanyaan di mana Pak Hamidullah? Lupa saya. Temanggung, Prof. Oh, Temanggung, silakan Pak Hamidullah, Yang Temanggung. pertama berkaitan Ya. dengan apa ya? Pertanyaan-pertanyaan ini kan sekilas mengarah kepada sesuatu yang kita pikirkan, gitu. Tapi ternyata jawabannya itu tidak jauh-jauh dari yang seharusnya. Oh, ternyata misalnya tadi pertanyaan itu kritisisme misalnya. Ya. Nah, mungkin yang belum dipahami saya dan kawan-kawan itu filsafatnya. Nah, itu filsafatnya itu apakah harus mengandung isme atau sebuah istilahnya apa ya? Kata atau diksi yang memang menggambarkan sebuah aliran, Prof, atau paradigma, Prof. Mungkin itu yang perlu. Nah, sekarang ganti saya, maaf ini untuk mungkin ada yang agama lain ya. Tapi saya tanya kepada Mas Hamidullah ini, kalau dalam Islam kan saya percaya bahwa nama Tuhan itu ya kekuasaannya gitu. Betul? Ya. Ya. Oh iya, itu. Jadi kalau saya nyebut nama Tuhan itu ya kekuasaannya seperti itu. Nah, diturunkan ke bawah itu kan spiritualitas. Nah, ini kalau cuma olah pikir, tapi ternyata levelnya karena olah pikirnya ini olah pikir yang tinggi, gitu, yang ultima dari pikiran manusia. Semakin tinggi itu semakin sedikit kata-kata yang bisa digunakan. Ya, sehingga paling tinggi itu kuasa Tuhan, selesai. Satu saja, titik. Nggak ada yang lain. Berarti Yang paling tinggi absolut kuasa itu, Tuhan, selesai. Betul? Nah, sehingga di dalam filsafat banyak kata-kata yang bersamaan, tapi jawabnya banyak. Reduksionisme banyak sekali. Betul? Jadi, karena dari kata-kata itu dalam filsafat, dia sebagai objek, juga sebagai metode, bisa juga sebagai filsafatnya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, yang namanya kapitalisme itu ya ontologis, ya epistemologis. Gitu. Yang namanya kapitalis juga kalau misalnya saya juga bikin berarti, buku, ya kalau saya misalnya bikin buku judulnya bab 5 ontologi filsafat umpamanya.
Ya semua muncul isma-isma itu. Nanti bab berikutnya, bab 5, epistemologi filsafat. Ya persis, muncul lagi. Ada Platonisme. Nah, ini belum nama orangnya. Ini saya kasih bocoran. Belum nama orangnya. Ya, asal jangan sampai ke marsikitisme aja. Ya mungkin besok turun 10 baru mengakui, oh ini Pak Marsikit ternyata termasuk filsuf ini. Aliran Marsikitisme, begitu. Marsikitian atau Hegelian. Iya. Jadi filsafat itu mulai dari nama bisa berfilsafat, bisa menjadi filsafat. Misalnya Platonisme, aliran Plato. Kan begitu. Ya, kemudian Sokratesisme, kemudian Aristotelesisme. Aristoteles. Aristotelianisme. Ada yang Descartesisme, ada yang Humisme, ada yang Kantianisme. Ini Kantianisme ada. Jadi filsafat Kantianisme dan filsafat kritisisme itu beda. Betul? Itu beda. Itu nanti muncul kembali menjadi ada Neoplatonisme. Itu kemunculan ide-ide atau pikiran-pikiran. Ini kita tuh fix pada olah pikir saja, nggak usah kemana-mana gitu loh. Ya, fix pada olah pikiran saja, nggak usah kemana-mana. Nggak usah terlalu baper kemana-mana. Menambah lagi sakit, Prof. Monggo. Kalau misalnya tadi kan jenengan menyebut nama itu nanti berpengaruh kepada pemikirannya atau isme-isme filsafat itu memang lahir dari tokoh, misalnya rasionalisme dan empirisisme seperti David Hume dan kemarin siapa satunya yang didamaikan oleh Kant itu loh, Prof. Lah itu Kantianisme. Itu selalu merujuk kepada tokoh misalnya, atau memang itu dilahirkan dari konsensus, ngoten, Prof. Ya. Jadi begini, yang menyebut filsuf itu bukan dia. Orang lain tentunya. Orang lain. Jadi Plato tuh nggak ngerti. Santrinya mungkin, Prof. Kalau nggak Plato tuh nggak ngerti kalau ada filsafat Platonisme. Sampai seterusnya, gitu. Sampai pemikiran tuh mengalir, Plato sendiri nggak ngerti. Gitu. Sokrates juga nggak ngerti, Aristoteles juga nggak ngerti, kan begitu. Ya. Jadi yang mengangkat, yang menjadikan seorang filsuf itu orang lain. Kan begitu. Jadi oleh karena itu maka bisa menjadi wadah, bisa menjadi objek, bisa menjadi filsafatnya. Misalnya transenden. Transenden itu bisa dengan metode transenden. Filsafatnya transcendentalisme kan begitu, atau transcendentalisme maksud saya, kan begitu. Nah, seperti infinite regress itu ya filsafat, gitu. Karena apa? Karena pemikirannya. Nah, tapi ya nggak ada disebut infinity creatism, itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Nah, sebagai contoh nih ya, jadi kan ini fenomena semakin tinggi, misalnya karena semakin tinggi fenomena, maka ini bisa saya katakan, saya bisa ngomong apa saja. Makanya ini kan kebetulan di tingkat nasional kan juga ada orang yang berfilsafat. Ya. Nah, oleh karena itu untuk memperkuat daya Bapak Ibu semuanya menghadapi orang-orang yang berfilsafat kemudian mungkin menggunakannya, menyalahgunakan atau avanturir atau apa mendalami melakukan penjelajahan pikiran orang, ya Bapak Ibu perlu menyadarinya. Jadi misalnya dunia itu dibagi dua, melebar dan menyempit. Anda selesai. Cari sana. Ya kalau nggak melebar, menyempit, ya atau tetap. Ada dua, tapi batasnya tetap. Gitu. Nah, melebar itu ekstensi, gitu.
Maka ada filsafat eksistensialisme. Ada yang filsafat itu tokohnya banyak. Karena aliran, maka nanti setiap fase tertentu lahirlah tokoh-tokoh sesuai dengan zamannya. Eksistensialisme. Nah, kebalikan dari melebar, menyusut. Gitu. Menyusut itu tergantung menyusutnya datar atau mendalam, berbeban atau tidak. Kalau berbeban ya, kalau tidak berbeban menyusutnya ya reduksi saja, dikurangi. Jadi namanya menyicil, mengurangi beban, hutang juga maunya mengurangi. Gitu? Menyempit, memendek, menipis itu ya mengurangi. Tapi hidup itu kan menambah sekaligus mengurangi. Ya saya umurnya bertambah, tapi juga sekaligus umurnya berkurang. Gitu. Maka aku dapat mengatakan sebenar-benar hidup adalah bertambah dan berkurang. Tambah teman, berkurang teman. Tambah saudara, berkurang saudara. Tambah ilmu, berkurang ilmu karena lupa dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah kalau berkurangnya, nah ini berkurangnya itu pakai beban, gitu, namanya intensif. Misalnya tinggi juga bertambah. Nah, saya tidak mengatakan tambah tinggi itu ekstensi, walaupun kalau tambah lebar itu ekstensi. Tapi kalau tambah tinggi itu namanya intensif, kan begitu. Tambah dalam, ya intensif. Tambah dalam itu juga mengurangi tanah, ditambah dalamnya. Dan seperti itu, hidup adalah menambah dan mengurangi. Hidup adalah memperlebar dan menyempit. Demikian saja seterusnya, kan seperti itu. Nah, kalau yang untung rugi kemudian pelit, itu kan sifat-sifat kapitalisme. Sifat-sifat. Jadi filsafat itu kan kecenderungan. Atmosfer kemudian kecenderungan, kan seperti itu. Nah, kita mesti punya keterampilan atau profesionalisme bagaimana menangkap kecenderungan itu. Misalnya ada suatu masyarakat tertentu yang dipikirkan setiap hari itu kegiatannya tinggi sekali bisnis, kemudian yang dipikirkan itu adalah untung rugi, kemudian persaudaraannya mungkin berkurang, gitu. Tapi yang penting di situ adalah untung dan rugi dan modal sebagainya. Berarti masyarakat sekitar situ itu boleh dikata sudah bersifat kapitalis, kan seperti itu. Itu contoh. Tapi sebenar-benar kapitalis adalah pikiran itu, kan begitu. Terakhir itu mungkin contoh. Prof. Ya, gimana? Tadi kan untung rugi itu pemahaman saya kok utilitarianisme itu loh. Asal. Oh ya, kalau utilitarian itu manfaat, gitu. Manfaat ya. Utility itu manfaat, gitu. Manfaat. Jadi di sini tidak saya tanyakan. Boleh, tapi ini saya sedang bertanya kapital. Pantesan salah ya, Prof. Salah saja lah. Silakan, itu kan Anda ini ya hebatnya filsafat, belum ditanya saja sudah jelaskan, gitu. Apalagi ditanya tadi. Ya, saya tadi ditanya oleh Pak Amitullah. Yang lain silakan bertanya. Saya, Prof. Oh, ya, siapa? Bu Sri. Bu Kasni ya? Siapa? Bu Sri Sugiyati. Ya. Ini dari Rio ya, Bu? Dari Babel Bangka ya? Belitung. Oh ya, silakan Bu. Ya. Nah, ini tadi saya itu agak bingung. Tadi udah ada harapan betul dua gitu ya, yang isi dan wadah tadi. Ya. Kalau minggu lalu kan apa itu isi, apa itu wadah kan jawabannya isi dan wadah itu sendiri ya. Nah, untuk minggu ini kan formalisme dan substansialisme gitu. Nah, kapan kita harus menggunakan bahwa isi itu adalah isi dan wadah, dan kapan kita harus menggunakan bahwa itu tuh jawabannya nanti formalisme dan substansialisme, karena biar tidak bingung gitu. Jadi kalau ini jawabannya yang ini, kalau ini apa, memang tidak ada kepastian seperti itu, guys, Prof. Ya. Tolong ya, yang off videonya dihidupkan, karena saya juga bisa off ya. Saya juga bisa off. Rasain sekarang. Mau lengkap, mau sempurna off saya, mau saya off kan juga mute. Padahal saya tetap hadir di sini loh, bisa.
Yuk ngalah. Ya Allah, ya Allah. Minum Prof tadi. Prof. Sing happy, sing happy. Seru. Nah, gitu loh maksudnya. Gimana rasanya? Ya kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Menumbuhkan rasa empati. Filsafat itu peduli sekali terhadap ruang dan waktu. Aku masuk angin aja, aku sampaikan kepada Anda berita di Facebook supaya Anda sadar gitu loh. Ya orang-orang biasa, saya ngomong masuk angin aja dikasih di Facebook, ya nggak apa-apa, suka. Bebas Prof, bebas. Facebooknya sendiri aku kok. Dimarahi sama istri saya. Bapak masuk angin aja dikasih di Facebook. Ya nggak apa-apa, wong itu silaturahim kepada murid-murid kok. Saling mendoakan. Ada kata Banyak mendoakan kok. Masuk angin belum sembuh kan sudah maklum adanya, namanya persiapan begitu ya. Bu Sela sama Mbak Ani ya sama Ari Susandi ini gimana ya, kalau masih bisa live lah gitu ya. Prof, saya menyimak. Mohon maaf, anaknya rewel, Prof. Saya juga bisa menyimak sambil ke pasar. Percobaan tadi sudah saya coba, gimana rasanya? Mohon maaf, Prof. Ya, jadi Mbak Ibu Sri Sugiyarti lupakan saja, jadi jangan dihafalkan. Itulah salah kalau menghafalkan ini untuk yang minggu yang lalu. Nggak usah yang penting dipikirkan saja. Nah, baca buku yang dirujuk. Baca saja, nanti akan atmosfer itu ya ibarat orang mau pemerintah mau berikhtiar membuat hujan buatan. Gitu? Apa kemudian nyebar air pakai drum dari atas? Kan enggak. Yang disebar justru garam. Ya, yang disebar justru garam, jatuhnya air. Aneh toh? Itu maksud. Ya, kayak gitu orang berbeda kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali menghafalkan yang kemarin kok ini malah pusing sendiri nanti. Aku dengarin aja udah ikut pusing ya. Gara-gara mengingat minggu yang lalu, jangan dihafalkan gitu. Karena apa? Karena pertanyaan yang sama minggu depan jawabnya bisa beda. Jangan anggap filsafat itu kan 4 dimensi, gitu. 4 dimensi, 5 dimensi mau tambah 6 boleh, tapi at least paling tidak 3 dimensi. 1 dimensi itu titik, 2 dimensi itu apa? 1 dimensi itu garis, 2 dimensi itu bidang, 3 dimensi itu ruang kayak gini. Nah, filsafat ruang plus gitu. Kalau mau nambah boleh ruang plus spiritualisme. Yang dimensi 4 itu. Baik. Jadi itu Bu. Jadi tentang isi dan wadah 1001 macam filsafatnya, pikirannya. Isi adalah wadah, wadah adalah isi. Isi adalah bentuk, bentuk adalah formal. Formalisme gitu. Nanti kalau sudah sampai formalisme gitu ya, secara formal turun ke dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak lagi tuh. Formal gitu. Formal kemudian secara formal besok apa? Besok ada jadi di mana? Di kantor apa? Pakai pakaian resmi. Pakaian resmi secara formal. Pakai apa? Pakai jas. Nah. Ya, secara formal pakai jas, mementingkan tampilannya, wadahnya. Aku belum mandi harus pakai jas. Belum mandi pakai jas, gatel kabeh awake. Ya karena sedang mementingkan formalnya. Wow, pakai formal. Nah, gitu. Nah, itulah. Nah, dalam struktur pemikiran filsafat ada 4 struktur besar. Yang paling bawah materialisme, atasnya formalisme, yang atasnya lagi normatif, yang atasnya spiritualisme. Semua ilmu dan termasuk filsafat, pikiran kita normatif. Dan semua aturan, termasuk peraturan pemerintah, termasuk peraturan RT RW, itu formal. Nah,
materi atau benda, ini material, kan seperti itu. Kalau secara baik. Jadi itu ya Bu ya. Jadi jangan diapakan, dibaca saja. Bu Sugiati harus banyak membaca. Silakan tadi yang lain, ada yang Bu Kasni ya? Saya Prof. Oh, siapa tangannya yang mana? Ini Prof, listriknya mati. Siapa? Mas Ari Susandi. Enggak ada orangnya, gambarnya enggak ada. Ini Prof flow. Oh ya, gambarnya dimunculkan dulu. Iya. Ya Pak. Nah gitu Iya, Prof. Ya boleh silakan. Ini Prof, dari kemarin itu saya kan dapat 0 terus. Nah, kenapa sih ketika Prof mengasih soal ke kami itu selalu pikiran saya itu nggak masuk ke filsafat, gimana Prof caranya untuk biar bisa masuk ke dalam filsafat itu. Sekarang ini belum pernah ada yang benar saya Prof selama pertemuan Prof ini. Pak Ari Susandi ini di kota mana? Di Jawa Timur Prof, Probolinggo. Apakah sedang sakit? Hari ini iya Prof. Apa isolasi mandiri? Boten Prof, sedang sakit gigi. Oh iya. Ya, baik, kalau sakit gigi sebaiknya pasif saja ya, nggak apa-apa ya. Kalau sakit gigi pasif saja. Tapi paradigmanya Pak Ari Susandi itu, saya jawab, boleh off tapi mendengarkan, nggak harus tampil gambarnya, boleh. Saya jawab untuk semuanya. Ya, jadi paradigmanya Pak Ari tadi yang masih salah. Ibarat orang berjalan itu salah paradigmanya. Harusnya bukan mendapatkan dari Pak Marsikit kemudian memasukkan ke dalam pikiran, bukan. Filsafat adalah pikiran Anda sendiri, Anda berikhtiar, kemudian Anda membangunnya, kemudian dengan cara Anda membaca. Pak Marsikit itu hanya trigger. Hanya trigger. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu merupakan trigger. Jadi saya kasih pertanyaan semacam ini bagaimana? Itulah maksudnya. Makanya ini fungsinya bukan semata-mata luruh ego, bukan. Tahulah kita sudah semuanya sudah sama-sama besar, sudah sama-sama tua, ya. Tahulah sudah masa berkali-kali ya, sekali aja cukup namanya luruh ego. Sudah tahu Pak, sudah ngaku Pak, sah bahwa ego saya sudah luruh gitu. Tapi ya, makanya ini tidak semata-mata luruh ego, ini juga merupakan sarana untuk belajar filsafat, yaitu mengadakan dari yang mungkin ada. Setidaknya Bapak kalau nggak ketemu saya tidak pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Laras, Bro. Iya, selamanya itu. Ya, dari siapa? Nggak ada. Karena apa? Karena filsafatku, ya pikirannya Pak Marsikit. Cuma saya berani mempertanggungjawabkan dengan saya kirim kepada Bapak Ibu bukunya dan saya kirim disertasi saya. Itu pertanggungjawaban saya. Ya, pertanyaan saya itu bukan sembarang. Kalau diendapkan, kemudian di breakdown, ketemu nanti filosofinya. Itu maksudnya. Bro, mengajar filsafat kok saya membaca, Bapak Ibu mendengar, kemudian menulis, kemudian dihafalkan, besok disuruh ngomong persis seperti itu. Itu metode konyol, konyol maksud saya. Itu tidak begitu. Berapapun, maka Bapak Ibu, kalau komen ke grup saya, kalau komen ke saya di Facebook, jangan khawatir. Kalau nggak membahayakan, kalau nggak membuat gaduh ya masyarakat, walaupun Bapak Ibu komennya salah ya saya naik. Kadang nggak mudah nggak apa-apa. Komen kok salah tuh nggak ada. Komen itu ya isinya like gitu. Silaturahim, Bro. Belum mampu, Bro. Itu maksudnya. Gitu. Yang penting silaturahimnya yang penting. Alhamdulillah. Belum nyandak Bro, belum nyandak. Jadi belum tentu benar.
Jadi ini merupakan starting. Sebetul-betulnya berfilsafat nanti 5 tahun lagi. Bukan sekarang. Bapak Ibu nanti berfilsafat nanti 5 tahun lagi. Baru terasa, oh iya sekarang. Gara-gara saya ikut kuliah Marsikit lumayan lah. Oh ini. Baru begitu. Ya. Jadi marsikitisme nih. Saya buat neo marxisme. Ya, kalau sementara ini ya marsikit mesem lah. Ya, begitu maksudnya. Silakan yang lain, Bapak Ibu, yang lain bertanya. Saya, Prof. Oke, Bu Esti, di mana posisi kota? Di Salatiga, Prof. Oh, silakan Bu, Salatiga. Tapi ini keluar dari yang luruh ego tadi, Prof. Oh, Bapak, gak ada masalah. Gak ada masalah, namanya filsafat itu pasti terhubung ya, pikiran pasti terhubung. Silakan. Oke. Pengalaman saya membaca sekilas nih, Prof, karena tidak bisa membaca seluruh dari isi buku yang Critique of the Pure Reason kemarin dari Immanuel Kant. Itu jadi saya melihat daftar isinya, Prof. Terus setelah daftar isi saya cari-cari, saya istilahnya membaca cepat, tapi saya cari-cari yang penting-penting gitu, Prof. Lah, ada satu hal yang menarik pikiran saya untuk bertanya-tanya. Ini kalau saya tidak salah, Immanuel Kant ini seperti mau mencoba untuk merasionalkan atau mengempiriskan metafisik, ndak ngoten, Prof. Leres napa niki salah niki pemikirannya kula. Sama karena sepertinya Immanuel Kant itu metafisiknya kental sekali di buku itu. Nah, itu saya kok penasaran, seperti tadi Prof bilang, ada tokoh-tokoh yang mempunyai aliran pemikiran dari orang sebelumnya. Nah, saya kok penasaran, Immanuel Kant ini sebenarnya pemikirannya didominasi oleh pemikiran filsafat sinten nggih, Prof? Ngaten, Prof. Jadi matur nuwun. Ibu Esti dan Bapak Ibu yang lain, jadi saya mengambil disertasi dengan karya Immanuel Kant ini tidak ada bukan berarti tanpa alasan gitu ya. Ada alasannya cukup kuat. Alasannya ialah karena Immanuel Kant ini adalah filsuf yang paling lengkap. Ya. Kenapa paling lengkap? Karena dia ada di persimpangan jalan dan memberi solusi. Ada di persimpangan jalan, di muaranya berfilsafat, kemudian membuat sungai kembali dan dia memberikan solusi. Sehingga Immanuel Kant itu dapat disebut berbagai macam. Bu Hesti juga betul. Dia Immanuel Kant itu sebagai filsuf, misalnya dia rasionalisme betul. Dia empirisisme bisa. Dia transcendentalisme bisa. Dia idealisme iya. Kan seperti itu. Dia relativisme boleh. Karena apa? Karena dia merangkum semua filsafat. Sebelumnya yang dua terbelah jadi dua. Filsafat sebelum Immanuel Kant itu berabad-abad terbelah menjadi dua, yaitu yang satu sungai besar rasionalisme mulai zaman Plato mengalir sampai zaman René Descartes, ya. Dan sungai besar yang kedua adalah empirisisme mulai zaman Aristoteles mengalir sampai zaman David Hume. Nah, itu di antara Plato dan René Descartes banyak sekali filsuf-filsuf. Antara Aristoteles dengan David Hume banyak filsuf-filsuf yang empiris begitu. Nah, mereka berperang setiap saat. Kalau lebih seru dari Pilpres. Lebih seru. Wah, saling menyerang segala. Nah, akhirnya David Hume, Immanuel Kant itu merenung dan membuat buku. Nah, di dalam buku itu dikatakan, nah ibaratnya ini ketika lahirnya Immanuel Kant, ini David Hume dan rasionalisme dari René Descartes sudah meninggal. Dikatakan kalau René Descartes, dia tokoh rasionalisme kan mengatakan tiadalah ilmu kalau tidak
ada logika atau tidak ada rasio. Rasio ini bukan rasio perbandingan, tapi rasio pikiran. Jadi tidak ada ilmu kalau tidak ada pikiran. Itu pendapat René Descartes. Kemudian pendapat David Hume, tidak ada ilmu kalau tidak ada pengalaman. Nah akhirnya Immanuel Kant berpikir diperaslah. Gitu. Setelah diperas dari rasionalisme itu, menurut David Hume ternyata ada dua unsur. Unsurnya itu adalah analitik dan a priori. Kemudian yang pengalaman itu unsurnya adalah sintetik dan a posteriori. Kemudian dikawinkan keduanya itu. Jadi sebenar-benar ilmu adalah sintetik a priori, kan begitu. Yang di bawah diambil dari sintetiknya, yang di atas diambil dari a priori. Filsafat itu karena semakin tinggi, semakin kecil, semakin sedikit bahasanya, ada bahasa-bahasa yang mirip, ada bahasa yang sama diperuntukkan untuk pengertian yang beda. Itulah sulitnya belajar filsafat. Ya, contohnya sintetik dan sintetis dan sintesis. Ya. Sintetik dan sintesis. Sintetik itu hukum sebab akibat. Sintesis itu pertentangan antara tesis dan antitesis. Jadi beda. Beda. Ya kalau Anda belum paham, berarti belum membaca buku Immanuel Kant. Ya, Bu siapa tadi yang bertanya? Halo? Saya Prof. Hesti. Bu Hesti ya. Ya kalau baca jangan cuma sepintas, bahaya. Gitu. Bahayanya orang berfilsafat, bacanya cuma sepintas. Gitu. Bacanya cuma sepintas, itu bahayanya orang berfilsafat. Silakan yang lain. Bu, siapa lagi yang mau bertanya? Pak Wadan, mau bertanya? Nggih, Prof. Silakan. Di mana kotanya, Pak? Di Solo, Prof. Di Solo. Kalau Bu Esti tadi di mana? Salatiga. Salatiga. Kalau Pak Wadan di Solo. Silakan Pak Wadan. Ya, cuman mau tanya ini, Prof. Ya. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang sama, kemudian hasilnya jawabannya berbeda. Ya. Di dalam filsafat, apakah ada sesuatu itu yang kita sebut dengan permanen? Ya. Baik, ada Pak. Dalam filsafat itu ada yang permanen. Itu pilarnya. Filsafat sampai kapanpun pilarnya cuma 3, yaitu hakikat, metodologi, dan manfaat. Itu permanen. Kemudian objek filsafat, gitu, itu permanen. Gitu. Objek filsafat itu yang ada dan yang mungkin ada. Kan begitu. Nah, terus metode filsafat permanen, yaitu intensif dan ekstensif. Kan seperti itu. Ya udah, ada prinsip-prinsip yang pokok. Kemudian yang permanen lagi, filsafat itu adalah olah pikir, titik. Permanen itu. Ya, nggak bisa ditolerir. Kalau kemudian filsafat mau digawa ke spiritualisme, jangan mengaku murid saya. Dan saya tidak bertanggung jawab. Apalagi mengatakan agama itu mitos. Wah, saya berat itu. Ya, berat itu. Ya, pasti terkena keburukan gitu loh. Saya sudah yakin seperti itu. Sebelum terjadi ada orang yang mengatakan itu, gitu, aku sudah ngomong itu, sudah seperti itu. Dan selalu setiap kuliah selalu saya katakan. Begitu Pak? Ya. Oke, Prof. Dan ya. Jadi silakan yang lain. Jadi ada yang tetap Pak, ada yang tetap. Ya. Silakan siapa ini? Bu Nesi, silakan. Di mana Bu? Kotanya? Terima kasih Prof. Di mana kotanya? Iya, bertanya Prof. Ya, kotanya di mana kota? Oh, kotanya saya di Palembang Prof. Tapi saya iya. di Kabupaten. Ya. Ya, kalau kotanya dan bertanya ada yang sama-sama tanya. Oke Prof. Kotanya, bertanya, sama-sama tanya. Silakan Bu Nesti, Bu Nesi di Palembang. Ya, ini Prof. Jadi dari luruh ego pertama, kedua, ketiga, saya selalu dapat 0 Prof. Alhamdulillah. Sama seperti kayak Mas Ari tadi ya. Oh iya. Ya, apa?
Iya, alhamdulillah, Prof. Ya. Jadi, pertanyaan saya, Prof, bagaimana membangun atau memahami filsafat itu, Prof? Ya. Prof tadi bilang katanya suruh baca dan baca. Jadi boleh minta rujukan untuk bacaan apa, Prof? Biar nanti next ego saya benar semuanya, Prof. Terima kasih. Ya. Baik, saya ingin meluruskan terlebih dahulu. Niatnya diperbarui. Ibu jangan berniat menjawab luruh ego ini dengan bercita-cita betul semua. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sebab ibu pun bisa membuat pertanyaan kepada Pak Marsigit, di mana Pak Marsigit jawabannya 0 semua. Bisa. Silakan Ibu Nesi bertanya 50 soal tentang tetangganya Ibu. Siapa nama tetangga saya yang sebelah depan, tetangga sebelah kiri, tetangga sebelah kanan, Angel itu, Prof. sebelah belakang, loh. Ya, di belakang rumah saya ada pohon apa? Nanti dijamin Pak Marsigit nilainya 0. Jadi kalau mau balas dendam boleh. Ya, dijamin Bu, saya jamin pasti saya nanti dapat 0. Ya, karena apa? Yaitu berarti menunjukkan bahwa masih banyak hal, masih ada hal yang masih perlu diusahakan. Nah, belajar filsafat itu hanya satu, membaca. Selesai. Membaca. Ya kan? Nah, membaca saja, membaca yang banyak. Nah, bahan bacaan saya tidak membatasi, cuma bacalah buku-buku filsafat yang membangun keimanan dan ketakwaan dan mempertebal keimanan dan ketakwaan. Jangan sampai sebaliknya. Kalau kira-kira itu sudah sebaliknya, nggak usah dibaca. Karena apa? Karena filsafat adalah sebanyak pikiran orang. Kan gitu. Maka bisa saja ateis bisa bikin buku. Kan begitu. Dan filsafat juga ya tergantung kondisi dan situasinya. Kalau kita nggak siap, nah untung saya sudah berfilsafat sehingga ketika di Prancis menemukan buku, Nah, di Prancis kan negara yang sangat bebas. Itu bukunya berjudul Matinya Tuhan, coba. Kan seketika kiamat diriku, gitu. Mendengar kok matinya Tuhan. Gitu. Nah, setelah saya telaah dengan filsafat, ternyata kalau itu belum selesai, judul itu sebetulnya mengandung maksud matinya Tuhan di dalam dirimu masing-masing. Itu maksudnya. Ketika Anda itu berkurang atau menjadi tidak beriman atau bertakwa, itulah matinya Tuhan. Ketika Anda itu berteknologi asik kemudian lupa ibadah, itulah matinya Tuhan. Yang dimaksud oleh filsafat itu saya maknai dari diri saya. Nah, kalau orang lain memaknainya ya Tuhan seperti itu, digambarkan seperti itu, ya silakan saja, merdeka. Nah, oleh karena itu ya memang banyak buku ya berbahaya kalau kita tidak siap dan tidak. Nah, kalau saya karena sudah saya buka pikiran dan hatinya, saya kemudian begitu. Karena harus saya isolasinya itu di dalam pikiran, selesai. Karena di dalam pikiran ya saya berusaha tidak mungkin menjangkau sampai, apalagi kok mengurangi iman dan takwa, jangan sampai. Nah, salah satu buku yang wajib dibaca, ini wajib loh, yaitu The Critique of Pure Reason. Tolong dibaca dengan serius, tuntas, berkali-kali, nggak cuma sepintas. Bahayanya orang berfilsafat kalau hanya sepintas, gitu loh. Baik, berikutnya silakan kalau yang ingin bertanya. Satu lagi. Bertanya, Prof. Lagi, Ibu Indriana boleh. Ini di mana Bu kotanya? Matur nuwun. Ya. Saya di Tegal, Prof. Di? Tegal. Tegal. Oh, Tegal ya. Maaf, ini jujur Izin apa bertanya orang ya, tua Prof? saya
Ya. Silakan. Iya. Tadi kan Prof menyatakan bahwa filsafat adalah bersumber dari pikiran kita gitu. Kemudian manusia sendiri itu bersifat subjektif, Prof. Namun mengapa manusia menciptakan kekuatan supernatural untuk disembah? Apa karena dari subjektivitas tersebut akhirnya mereka mencari makna hidup, makna kebahagiaan yang membuat mereka harus menemukan kekuatan supernatural tersebut untuk disembah, untuk menuntun hidupnya, untuk menuju mereka bahagia, atau bagaimana ya, Prof? Terima kasih. Jadi saya revisi dulu sebentar ya. Jadi filsafat bukan bersumber dari pikiranmu, gitu. Filsafat adalah pikiranmu, gitu. Filsafat adalah pikiran kita masing-masing. Itu di awal, ya. Di awal semester. Nanti di akhir semester, filsafat adalah pikiran para filsuf. Gitu. Itu di akhir semester. Kenapa? Di awal semester supaya Bapak Ibu hatinya besar dulu gitu. Mongkok dulu gitu. Dibombong dulu. Jadi filsafat adalah pikiran Bapak Ibu. Kadang enggak masalah, silakan. Yang penting itu benar-benar seperti kereta api dari Jogja mau ke Jakarta. Ini datang dari mana? Dari Bekasi, betul? Betul. Dari Tegal, betul. Ya orang ya. Ya Pak, betul. Iya. Itu. Nah, jadi kemudian adalah filsafat itu sebetulnya membangun pikiran. Ya. Dan yang dibangun melalui berlandaskan kepada pure reason, kepada pikiran murni. Ya, kepada pikiran murni. Supaya mendapatkan pengetahuan yang murni. Pengetahuan murni, pikiran murni itu terbebas dari motif. Nah, karena terbebas dari motif, terbebas dari ruang dan waktu, terbebas dari value. Nanti kalau pikirannya nanti era SBY begini, era Megawati begini, era Jokowi begini, beda-beda. Namanya bukan filsafat, itu politik. Ya. Jadi, bukunya Immanuel Kant ini karena itu filsafat, maka sudah 1 abad, 2 abad, 3 abad, 4 abad ya tetap berjalan. Ya, tetap berjalan. Gitu. Nah, kemudian ini ada 2 pertanyaan sebetulnya yang berfilsafat, yang kemudian adalah tadi yang disebut dengan patung atau segala macam untuk kemudian disembah, dan itulah kalau di dalam filsafat maka ada hambatan orang mencari ilmu. Gitu? Kalau keyakinan itu, kalau spiritualisme itu keyakinan, tapi kalau filsafat itu ada hambatan orang mencari ilmu. Yang pertama tadi yang sudah saya sebut di note of the day, hambatan pasar, hambatan panggung, gitu? Kemudian hambatan idola, dan hambatan ego diri gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu diluruhkan egonya supaya menghilangkan hambatan ego. Ya, hambatan pasar yang dianggap benar, yang viral dan gaduh di medsos. Nah, itu yang dianggap benar, berarti itu dia mencari kebenaran tapi terhambat. Nah, kemudian hambatan idola. Idola itu berhala, gitu. Idola, berhala atau patung, sesuatu yang menarik, yang melebihi daripada yang seharusnya tertarik. Orang kan seharusnya lebih tertarik kepada perintah Tuhan, kan seperti itu. Nah, orang kan seharusnya tertarik kepada perintah Tuhan. Nah, ini tertarik kepada teknologi, nggak cuma patung saja, teknologi, bisa patung, tertarik kepada apa, gitu. Benda-benda semuanya bisa menjadi berhala, tidak hanya patung saja. Semua bisa menjadi berhala. Andai kata Anda tertarik kepada aplikasi handphone. Nah, sejak handphonenya baru, sejak asar sampai jam 12 malam, ngotak-ngotik aplikasi itu nggak selesai-selesai.
Maghrib lupa, ya, Isya lupa, orang Islam ini. Berarti dia sudah mengidolakan aplikasi. Ya. Sudah mematungkan, sudah memberhalakan. Kan begitu. Karena melupakan yang seharusnya diperhatikan. Yang diperhatikan kalau orang Islam ya sholat maghrib dan sholat isya. Gitu loh maksudnya. Gitu ya Mbak Indriana ya. Baik, satu lagi yang bertanya boleh. Ini sudah jam 5 kurang. Silakan siapa? Sela, Prof. Bu Sela, silakan Bu. Ya. Di mana kotanya Bu? Lupa saya. Jogja, Prof. Jogja, baik. Jogja, Bantul, Kulon Progo, Sleman, Bantul. Ya, silakan. Prof, kan terkait dengan filsafat itu kan banyak sekali tokoh-tokoh filsafat nggih, Prof. Kalau dari Prof Marsikis sendiri itu lebih condong atau misal ada pernah yang mengidolakan siapa seperti itu sehingga menginspirasi sehingga menjadi seperti saat ini, ngoten Prof? Ya jelas saya itu jelas disertasi saya itu tentang Immanuel Kant, gitu. Disertasi saya tentang Immanuel Kant. Tetapi filsafat itu tidak bisa pilih-pilih. Jadi saya pilih tokoh ini yang menyenangkan dan mudah, nggak bisa. Kalau orang jurusan S3-nya jurusan filsafat, maka kalau di dalam kajian filsafat, diskusi filsafat, begitu masuk ke salah satu tokoh, maka masuk semualah ke tokoh yang lain. Karena tidak adalah filsuf yang terisolir, terpencil, itu nggak ada. Pasti ada kaitannya dan mengalir. Gitu. Seperti hanya ilmu. Ilmu juga nggak ada yang terisolasi, terpencil di tengah gurun sana. Gitu? Nah, filsafat juga begitu. Nggak ada tokoh yang terpencil, terisolasi. Pasti kena semua. Jadi kalau saya mengambil Immanuel Kant, otomatis saya cari bacaannya Socrates, Plato, Aristoteles, semuanya. Kan begitu. Otomatis demikian. Ada, ini contoh ya, karena ini ke pendidikan. Ada, saya menjumpai ada suatu tesis. Ya, ada S3 yang tesisnya itu kreatif. Tapi kreatifnya itu tidak punya referensi. Nah, sehingga menurut saya itu konsepnya cenderung terpencil dan terisolasi. Dan kalau dicari di Google nggak akan ketemu. Ya, berarti tesis itu tidak membangun suatu keilmuan. Asal kreatif saja. Gitu? Itulah Bapak pentingnya Ibu dan Bapak sekalian, besok kalau membuat disertasi, itu pastilah dalam kerangka keilmuannya. Contoh misalnya, saya bisa 1001 macam bikin metode pembelajaran yang kreatif yang menurut saya sangat baru. Ya. Misalnya metode belajar timbul tenggelam. Metode belajar dengan cara terkejut. Boleh. Metode belajar dengan cara ngeri-ngeri sedap. Metode belajar dengan cara tertawa terbahak-bahak sampai pingsan. Itu semuanya baru semua. Apakah kemudian itu layak untuk dijadikan tesis? Ya. Walaupun itu novelty sangat baru, tapi nggak ada bacaannya. Ya, itulah pentingnya bacaan yang bisa dicari di medsos, yang bisa dicari di jurnal, menandakan untuk apa? Kalau orang Jawa itu ngerekso, ilmu gitu direkso. Ada masyarakatnya, ada sosialnya, ilmu tentang KSDN ada di komunitasnya gitu. Filsuf juga begitu, ya. Maka caranya masuk ke situ, ya bacalah apa yang bisa dibaca. Semua nggak ada masalah, gitu. Yang menjadi sumber inspirasi semuanya yang ada dan yang mungkin ada, ya. Bacaannya juga semuanya. Kalau mau dipilih ya saya membuat disertasi bukunya Immanuel Kant, kan gitu. The Critique of Reason itu bukan, Bapak Ibu sudah bisa membaca sendiri, itu bukan buku agama kan? Bukan kan? Bukan. Nggak ada satu kata pun religion di situ. Ya. Baik, satu lagi boleh karena masih ada waktu 5 menit ya. Saya boleh. Silakan siapa? Bulan mau tanya. Bu Heru, siapa?
Herbulan mau tanya itu. Bu Herbulan. Herbulan di mana Bu posisi kotanya? Boten, Prof. Bu Herbulan dulu di mana? Saya di Pontianak, Prof. Oh, Pontianak, silakan Bu. Boten, Prof. Itu Mbak Zela, Prof. Saya menyimak dulu, Prof. Oke, Prof. Mau bertanya, Prof. Oh, silakan Pak. Siapa? Al Muntaqo Zainuddin. Di Mana? Solo, Oh Prof. ya Pak Al Muntaqo Zainuddin. Di mana posisi Pak? Oke. Solo, Prof. Oh di Solo, silakan. Panggilan Ya. kerennya Mas Al itu, Pak. Oh Mas iya, Al. ya monggo Pak Al. Aldebaran. Silakan. Jadi begini, Prof. Jadi dua hal sesungguhnya yang berdasarkan yang saya baca begitu, dua hal yang mengubah dunia ini, apapun itu adalah dua hal ini, yaitu filsafat dan agama. Ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya itu bersikap sifatnya netral. Karena yang menggerakkan semua itu adalah perspektif agama dan perspektif filsafat. Itu diturunkan dalam ideologi, diturunkan dalam isme, dan dalam segala model. Nah, karena filsafat itu terbagi pada dua yang rasio dan empirisisme, gitu ya, Prof. Kemudian Kantian ini menyatukan itu. Apakah pasca Kantian itu ada balancing gitu, Prof? Ada jalan yang mengarah pada penghilangan antara yang rasional dengan empirisisme itu hilang begitu. Jadi yang jenengan sebutkan sebagai sungai besar itu sudah menyatu dalam dalam satu arus, ataukah itu menciptakan arus yang ketiga? Akhirnya tiga-tiganya berjalan saling ada keberadaannya tetap ada. Jadi Kantian ingin menyatukan, tetapi sesungguhnya menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dan hidup sampai saat ini. Makatan, Prof. Baik, terima kasih Pak Al Muntaqo Zainuddin. Jadi Bapak muter kembali video saya ya, video yang saya tayangkan yang ada gambar papan tulis itu ya. Jadi apa artinya filsafat itu hanya dirasakan bagi orang-orang yang mempelajari filsafat. Bagi orang yang tidak mempelajari ya tidak merasakan, kan seperti itu. Kita seperti hidup di air laut, gitu. Kita itu seperti ikan kecil yang berenang di air laut, gitu ya. Nah, maka kemampuan untuk mencari air-air yang masih murni, yang masih segar, yang belum terkontaminasi adalah ikan-ikan yang diberi karunia dan ikan-ikan yang cerdas, yang punya alat, punya teknologi, punya pengetahuan. Nah, gitu. Sehingga hidup itu bisa lebih lestari, kan begitu. Tidak terkena kontaminasi atau seperti itu kira-kira kalau pikiran-pikiran yang mengkontaminasi gitu. Nah, kalau masalah yang mengubah dunia ya itu kalau diturunkan memang dari spiritualisme gitu, ada filsafat kalau saya tetap batasi kepada olah pikir kan gitu saja. Olah pikir yang kemudian menyatu dengan budaya ya, dan juga dengan spiritualisme dan budaya itu kemudian jadilah ideologi. Dan ideologi itu terkait dengan kontekstual budaya atau negara masing-masing. Maka ideologi ya ada sebanyak negara. Kalau filsafat boleh hanya 2, boleh hanya 3. Dan ternyata filsafat adalah bagi orang-orang yang berfilsafat adalah sebanyak orang yang memikirkannya. Gitu ya. Sebanyak orang-orang yang memikirkannya. Nah, secara konkret wujud daripada model penyatuan atau kompromi solusi yang dibuat oleh Immanuel Kant sekarang adalah metode saintifik. Itu metode saintifik. Metode saintifik itu mulai dari mengamati, kemudian menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Nah, ini saya mau merevisi Ibu dan Bapak sekalian. Cuma hanya di Indonesia satu-satunya metode saintifik yang tidak pakai metode hipotesis, yang tidak ada hipotesisnya. Nanti Bapak Ibu cari di Google,
scientific method. Seluruh dunia yang namanya metode saintifik pasti ada hipotesis. Ini sudah saya jelaskan ya? Belum. Ya. Nah, kenapa? Karena di Indonesia itu lebih mengutamakan wadahnya, lebih mengutamakan tampilan simbolisnya untuk suatu gerakan. Sehingga pengembang kurikulum dulu saya menduga, yaitu mengganti hipotesis itu dengan menanya. Jadi semuanya pakai M semua, jadi kompak dan bagus. Jadi molimo, gitu. Molimo, jadi mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Pas, bagus sekali, kepleng bulat, siap laksanakan untuk sosialisasi. Sangat powerful kan begitu. Tetapi menjadi kehilangan makna. Bahkan yang menghilangkan itu kemungkinan besar pun akan nggak ngerti dia. Ya, maksudnya. Nah sekarang tolong dicek sebagai percobaan. Apa sebetulnya arti daripada menanya? Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Yang bertanya ini siswa atau guru? Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa? Yang bertanya itu siapa? Kalau metode saintifik, Bu Nesi silakan dijawab. Yang bertanya siapa? Siswanya, Prof. Siswanya, baik. Yang lain yang bertanya siapa? Guru dan siswa. Guru dan siswa atau yang menyatakan guru. Nah ternyata secara random ada yang menyebut guru, ada yang menyebut siswa. Inilah kebingungan di antara Bapak Ibu. Itu yang dimaksud. Tapi kenapa sampai sekarang kebingungan itu tetap dipelihara demi molimo? Ya, demi molimo. Nah, sebab kalau pakai hipotesis, mengamati, hipotesis, mencoba, jadi moho. Moho. Jadi nggak laik, nggak elok, nggak etik, dan nggak estetis gitu loh. Moho, masuk metode moho apa gitu loh ya. Nah, sekarang percobaan. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas. Tulis di kertas. Ya. Sekarang tulis di kertas. Ya. Tulis di kertas sekarang. Nah, ya. Angka. Ya, tulis di kertas sebuah angka yang menurut Bapak Ibu menggambarkan suhu atau temperatur di ruang Bapak Ibu masing-masing. Sekarang suhunya berapa? Nggak usah tengok-tengok ke sana kemari, langsung ditulis saja. Kalau ditengok nanti salah. Langsung ditulis spontan. Angka. Oke. Sudah? Nah, baik. Nah, sekarang siapa di antara Bapak Ibu yang bisa mencari remote AC atau ada termometer atau apa, barometer atau apa di ruangan itu yang bisa menunjukkan suhu kamar itu berapa? Siapa Bapak Ibu? Bu Vera, silakan. Bu Vera, nulisnya berapa? Nulisnya 25 tapi di remote 23. Nah, gitu. Jadi nulis 25 itu adalah hipotesis. Hipotesis. Perakiraan sementara. Perakiraan sementara. Ternyata Bu Vera sudah melakukan percobaan setelah menanya hipotesis, maksudnya membuat hipotesis. Telah melakukan percobaan dan percobaannya hasilnya suhunya adalah 25. Kesimpulannya apa? Hipotesisnya diterapkan. Cuma gitu aja saintifik. Ya, cuma gitu aja. Jadi sebetulnya di dalam kurikulum itu metode saintifik molimo itu sebetulnya menanya itu kalau diperpanjang bunyinya adalah menanya dalam rangka untuk membuat hipotesis. Prof, boleh. Nah, boleh. Yang paling bagus, yang paling mungkin yang bertanya gurunya. Supaya apa? Supaya siswa mampu membuat hipotesis atau perkiraan sementara, perkiraan awal. Untuk kemudian melakukan percobaan. Itu loh maksudnya. Nah kalau di Australia kelas 2 itu tembok kelas sudah dibikin
flowchart untuk melakukan hipotesis. Karena apa? Hipotesis budaya mereka. Itulah sulitnya mengadaptasi budaya luar. Ya, apalagi kalau cukup bernafsu ya. Nah, akibatnya begitu. Sampai sekarang banyak guru yang bingung, pengembangnya juga bingung. Pak Menteri pun kalau ditanya belum tentu bisa menjawab. Ya, iya, oh itu urusan sana kan begitu. Menteri bukan ngurus itu kan gitu. Manajemennya kan begitu. Baik, itulah Ibu dan Bapak sekalian. Salah satu contoh. Ya, tadi Bu Vera bertanya apa ya? Saya malah lupa. Saya menjawab. Tadi pertanyaan Bu Vera ada, Bu? Bukan saya, Prof. Bu Hesti yang mau tanya tadi, Prof. Siapa? Bu Hesti mau tanya. Bu Hesti mana? Bu Hesti mana? Oh iya, tadi tanya apa, Bu? Bu Hesti, lupa saya. Bukan mau merespon pernyataan Prof barusan tentang 5M metode saintifik, pendekatan saintifik nggih. Kalau menurut saya, mengapa hipotesis tidak dimasukkan di situ? Mungkin karena kan ada kualitatif, ada kuantitatif, nggih, Prof. Kalau kuantitatif di situ ada hipotesis, tapi kalau pelajaran atau materinya itu nanti yang akan membawa anak untuk menggali materi lebih dalam, itu kan berarti menggunakan kualitatif, berarti tidak ada hipotesis di situ, Prof. Kalau kualitatif, menurut saya, kalau kualitatif ya jangan menggunakan metode saintifik. Menari, ya, seni, ya, menyanyi, ya jangan metode saintifik. Ya. Ada metode kualitatif di atas kualitatif, filsafat, ya, bahasa, hermeneutika, ya, hermeneutika dalam bahasa, ya, belum dicoba, atau fenomenologi belum diterapkan, belum digali saja. Inilah kekalahan kualitatif oleh kuantitatif menurut saya. Dan itu hanya bisa digali lewat filsafat. Gitu? Lewat filsafat. Masa belajar seni pakai metode saintifik? Gitu? Yalah. Gitu? Gimana? Nah, itulah. Maka disertasi saya kan ya juga nggak ada metode saintifiknya. Disertasi saya tolong dilihat. Nah, itu metode referensial tingkat tinggi. Gitu. Tetapi untuk anak-anak, ya, itu ada yang namanya fenomenologi. Gitu, yang belum dicobakan, kan begitu. Perlu digali. Inilah kesempatan berfilsafat turun ke bawah menggali yang bersifat kualitatif daripada sekedar kuantitatif, dan ternyata metode saintifik kan sebetulnya secara filosofis kan untuk yang kuantitatif juga, kan begitu. Baik, itu pertanyaan tadi mengenai apa yang Pak Muntako tadi ya, yang sampai ke ujung bagian akhir ya, wujudnya adalah metode saintifik salah satunya. Dan sekarang ini sudah dunia yang saya gambarkan di kuliah yang papan tulis tadi, dunia sudah berstruktur ya, berstruktur tingkat 8 kan seperti itu. Yaitu dunia kontemporer atau dunia pragmatis atau dunia postmodern atau postmodern. Demikianlah saya mengucapkan selamat berjuang, selamat membaca, selamat beribadah. Saya mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Silakan. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nuwun, Prof. Oke, saya mohon lab dulu. Terima kasih, Prof. Matur nuwun.